hari ini? Baik. Puji Tuhan. Tapi beberapa tadi masih ada yang terlambat ya. Ibu harap besok lebih pagi lagi. Ingat, disiplin itu Penting. harga mati. Di mana-mana orang butuh disiplin, kejujuran, ya, dan tanggung jawab. Terus kalian sebagai siswa harus lebih antusias, lebih semangat untuk belajar, mengerjakan tugas rumah, dan tepat waktu mengumpulkan ya. Oke, kita lanjut untuk hari ini. Materi kita tentang pengayaan di topik 3 ya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Hari ini tanggal berapa? 16. Siapa yang tidak hadir? Agatha ada? Alexandro? Alfianus? Amelia? Benedikta? Capestrano? Emmanuel? Lemon? Selu? Aja? Belum datang. Aja libur lagi. Gonzales? Enricus? Herlinus? Herlina? Irmina? Amelia? Hadir. Maria? Maria Nego? Maria Uga? Maria Danga? Maria Ito? Maria Coo? Maria Teku? Maria Diu? Nasarius? Belum datang. Ini satu paket bersama pasangannya. Paulus Lato? Ray? Rosa? Cindy? Ada Bu? Sum? Yohanes Lucy? Yohanes Buddha? Julia? Hadir, Bu. Oke, terima kasih, berarti 2 orang. Padahal kemarin saya sudah tekankan kalau bisa pertahankan toh. Ya. Tapi 2 orang ini menjadi virus untuk kelas ini. Jadi itu kita lihat lagi untuk perhitungan di saat akhir semester. Terus yang berikut untuk topik kita hari ini, diperhatikan ke depan. Kita masuk ke materi membangun vision dan passion. Supaya lebih semangat, anak-anakku bisa lihat tampilan video di depan. Pada subtopik satu ini kita akan belajar tentang membangun vision dan passion. Ada 2 materi yang akan dipelajari. 1. Pengertian vision dan passion. 2. Membangun vision dan passion. Untuk lebih jelasnya silakan mengikuti tayangan berikut ini. Vision atau visi dalam bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi merumuskan apa yang Anda inginkan atau bagaimana cara Anda untuk mewujudkan sesuatu yang diidamkan, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Visi dimaksudkan untuk menjadi panduan jelas aksi dan tindakan yang akan diambil di masa sekarang atau di masa depan. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Passion adalah gairah, suatu daya dorong yang membantu Anda untuk mewujudkan visi. Adapun passion adalah semangat yang kuat atau motivasi untuk mewujudkan harapan. Passion ini sangat dibutuhkan agar kita mampu bertahan dan menentukan langkah berikutnya dalam mencapai vision. Yang bekerja sesuai dengan passionnya akan merasa lebih menikmati pekerjaannya. Passion berkaitan dengan minat dan hobi. Contoh passion: bermain musik, menggambar, membaca buku. Membangun vision dan passion adalah langkah penting dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam kehidupan. Membangun vision dan passion dapat diartikan bahwa Anda harus punya pandangan atau wawasan ke depan dan punya gairah besar untuk memperjuangkannya. Ketika passion Anda jelas, maka Anda bisa menciptakan goal atau tujuan yang berjalan seiring dengan passion Anda untuk mulai menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Setiap individu memiliki passion masing-masing. Akan tetapi, terkadang kita belum mengenali dan mengetahui apa yang menjadi passion kita. Cobalah temukan hal yang menjadi passion kalian dengan menjawab setiap pertanyaan berikut.
1. Hal apa saja yang dapat membuat kalian bahagia? 2. Apa saja aktivitas yang kalian sukai? Aktivitas seperti apa yang paling kalian senangi dan sering kalian bicarakan? 3. Apakah kalian dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kalian? Sebutkan. 4. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Ketika Anda telah mengidentifikasi visi dan gairah Anda, saatnya untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Buatlah rencana tindakan yang konkret dan terukur untuk mencapai visi Anda. Tentukan langkah-langkah kecil yang dapat Anda ambil setiap hari, minggu, atau bulan untuk menuju visi tersebut. Pastikan Anda tetap berkomitmen dan konsisten dalam mengikuti rencana ini. Selama perjalanan mencapai visi Anda, akan ada tantangan dan hambatan. Namun, gairah Anda akan menjadi sumber daya penting yang akan membantu Anda melewati hambatan tersebut. Oke, kita sudah sama-sama menyimak tadi. Sekarang kita mencoba menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang paling tepat menggambarkan visi? Apakah sebuah impian yang tidak perlu direalisasi? Hasrat sementara yang muncul dalam kehidupan seseorang? Tujuan singkat yang harus dicapai dalam waktu dekat? Gambaran jangka panjang maupun jangka pendek tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup? D. Ini. Nah, sama-sama melihat. Oke, 100 untuk kalian, silakan. Ketika Anda merasa kehilangan arah atau motivasi, ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini dan bagaimana visi Anda dapat memberikan arti dalam hidup Anda. Membangun visi dan gairah adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Tetapi ketika Anda telah mencapainya, Anda akan merasa lebih puas, bersemangat, dan hidup dengan tujuan yang jelas. Ini adalah fondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih. Bapak dan Ibu telah menyelesaikan Kita sudah sama-sama menonton ya? Visi dan mission. Itu kira-kira apa tadi? Satu orang, pilih, silakan. Gambaran jangka panjang atau jangka pendek untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, kita tepuk tangan untuk Lilis. Itu visi ya. Sedangkan passion itu apa? Visi dan passion. Passion itu bahasa Inggris, tapi kalau di Indonesia apa tadi? Ya, gairah. Ya, jadi berarti dalam membangun sebuah kewirausahaan harus ada visi dan Misi. gairah. Gairah. Jadi sekarang dari tampilan video ini untuk topik 3 saya tidak kalian tidak perlu pandang lebar, tapi ada beberapa pertanyaan tadi itu yang harus kamu isi dengan visi masing-masing dalam diri Anda, cita-citanya ke depan. Terus dalam mencapai sebuah cita-cita itu apa yang saya usahakan, itu ditulis di dalam tulisan Anda. Paham? Jadi itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Satria? Masih bingung? Atau mungkin siapa sebelum kita melangkah lebih jauh untuk kalian masing-masing mendalami tentang vision dan passion? Nah, mungkin saya minta Sandra bisa menjelaskan secara umum kira-kira apa visi Anda dan passionnya apa? Itu setiap orang kan punya mimpi ya. Mimpi atau impian itu kira-kira nanti ke depan dalam waktu jangka waktu 4 atau 5 tahun ke depan kita tidak tahu bisa tercapai. Silakan. Tadi kuat. Mungkin ingin mau jadi apa, dokter, apa. Teman-teman kita dengarkan Sandra, silakan. Saya ingin menjadi seorang teknisi komputer dan jaringan.
agar tercapai impian dan visi saya. Passion saya. Passion saya terus berlatih dan terus belajar agar tercapai cita-cita tersebut. Oke, kita tepuk tangan untuk Sandra. Ada yang lain lagi? Ray, silakan berdiri. Silakan berdiri. Apa misi Anda dan visi? Seperti Sandra tadi. Silakan. Berdiri. Jadi impian Anda. Rain tidak bisa berdiri, kaki sakit. Berdiri. Silakan berdiri, yang dewasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang komputer dan jaringan. Dan untuk bisa tercapai impian dan vision saya akan terus berlatih dan belajar sungguh-sungguh agar bisa tercapai. Oke, kita tepuk tangan untuk Rain. Ada lagi mungkin selain itu tadi teknisi yang handal ya. Ini jadi orang yang sukses dalam bidang teknik dan jaringan. Lilis mungkin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi visi saya adalah menciptakan jasa atau produk yang masih berhubungan dengan TKJ, dan vision saya yaitu mengembangkan bakat dan minat saya tersebut. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Kita dengarkan Venta, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Visi saya menjadi seorang gamer dan saya akan mengembangkan visi dan passion saya melalui mencari informasi di dalam YouTube untuk menjadi gamer-gamer dan cara menjadi gamer yang baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tambah lagi satu laki-laki mewakili. Ini yang di depan, silakan. Ikut. Ya, kita dengarkan. Lebih kuat suara. Saya ingin mempunyai usaha jasa servis untuk kebutuhan di sekolah, di luar sekolah, dan untuk passion saya ingin lebih lanjut memahami cara-cara bongkar pasang dan memahami teknik-teknik bagian dalam komputer. Sekian, terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Tadi sudah banyak ya. Ini contoh-contoh passion dan Visi. Jadi visi dan gairah. Passion dan passion. Jadi hari ini kalian mengungkapkan dengan bebas. Tidak tahu. Tapi mungkin suatu saat 4 atau 5 tahun ke depan akan terwujud itu. Dengan doa dan belajar. Usaha. Karena ini pengalaman pribadi. Ibu tidak menginginkan ibu harus jadi seperti ini. Tapi ibu ada membuat sebuah dream book. Tahu dream book? Buku impian. Mungkin yang kalian tidak tahu. Dan saya sendiri tidak pernah tahu. Itu saya buat sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi saya masih guru honor, penghasilan masih di bawah garis-garis yang saat ini kita belum ibu belum dapatkan, tapi ibu jalani. Saat itu ibu bermodalkan 2 PC, 2 komputer dengan 1 laptop. Ibu buka sederhana saja, buka warung internet
di Ende. Kebetulan ibu ngajar kedua di Ende, pindah dari Jakarta. Nah, jadi di sana banyak kan unfloor, ada kampus toh. Ya. Jadi tiap hari orang datang apa? Ketik, edit. Jadi profil yang sama disimpan. Hingga besok ada yang baru lagi tuh. Itu menghasilkan. Dan puji Tuhan kami tidak kurang. Walaupun honor mungkin rata-rata waktu itu 400.000. Tadi saya mungkin sangat down. Setelah saya di Jakarta dapat sekitar 3 juta. Tapi kita kembali ke daerah membangun daerah tadi, mau tidak mau ibu terima tantangan itu. Tapi visi ibu ke depan, ibu harus berubah dan punya sesuatu. Di Dreambook ibu, oke, warnet kecil-kecilan. Tapi waktu itu suami ibu juga pandai sempua, tahu? Tahu. Begitu cepat membayangkan sempua kayak Nano, si Nono. ya. Ya. Nono yang aritmatika itu. Nah, jadi suami saya privat semua, saya privat komputer. Jadi ada yang les waktu itu kami jalani. Di dalam Dreambook ibu tulis suatu saat ibu harus memiliki rumah yang ukuran layak dan sendiri, bukan nebeng dengan orang tua. Setelah itu ada mobil, ada anak. Waktu itu masih baru. Dan itu suatu saat dalam perjalanan sekitar 5 tahunan kami, puji Tuhan, suami dipanggil di PNS. Saya pindah ke swasta dan ke baru. Untuk karir kami yang seperti tadi, rental sederhana tetap kami jalani. Mungkin suatu saat saya memiliki vision itu, kalau misalkan pensiun mungkin saya akan bangun sebuah rumah belajar komputer. Nah itu masih impian. Bagaimana untuk ke sana? Jadi tiap hari usahakan melihat kita punya vision tadi. Jadi kamu mau jadi apa? Digambarkan di situ, ditulis. Tiap hari lihat, rumah mewah, dapat mobil. Tanpa kita sadari, 5 tahun terjawab. Ibu sudah hidup, sudah bisa dalam hitungan 1 tahun membangun. Ya, jadi jangan sepele dengan vision kita. Ya, terus diimbangi dengan passion tadi ya. Cara-cara untuk kesana seperti apa? Kita langkahi dengan kekuatan belajar, dan berdoa. Karena yang punya itu di atas. Tapi kalau kita minta, kita tekun, pasti terjawab. Bisa tidak? Bisa, Bu. Jadi untuk materi ini, topik 3 ini tidak terlalu banyak. Kalian tidak perlu catat lagi, sudah tahu tuh vision itu apa, passion itu apa toh? Nah, ibu minta di dalam laporan kalian tadi untuk topik 3 menguraikan passion. Passionnya apa? Passionnya untuk mencapai itu apa? Bila perlu ambil dari searching dari Google, cari kira-kira gambar seperti apa. Kalau tidak ada ini HP toh, foto kalian mukanya saat sekarang. Terus kamu gambarkan di samping, mungkin ada komputer, ada warnet, ada impian-impian tadi yang mau dicapai tadi. Gambarkan di samping, buat yang bagus. Bisa tidak? Bisa, Bu. Paham? Paham. Oke. Untuk teorinya sampai di sini. Nanti sebentar kita praktek. Kalian akan kembali ke laptop dan PC masing-masing, dan silahkan melanjutkan tugas topik 2 kemarin yang sudah selesai. Lanjut dengan topik 3 ini, yaitu menampilkan passion dan passion masing-masing pribadi. Paham? Paham. Tadi itu sudah beda, ini gamer itu ya, saat ini mungkin belum terjawab, tapi 4-5 tahun ke depan bisa terjawab ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekian, kita kembali ke praktek ya, kembali ke ini masing-masing laptop. Silakan. Jadi tidak perlu direkam, tak? Ya. Sudah tahu.